Yo, balik lagi sama gue Oki di Jangan Lupa Jadi Orang Baik podcast sama Oki Sob. Sob, bagi para laki-laki ini dengarkan saja karena episode ini khusus untuk para perempuan di luar sana. Gue mau ngebahas ke episode kali ini untuk memberitahu bahwa kayak semua laki-laki itu dasarnya tuh brengsek. Dan gue juga mengakui diri gue itu brengsek. Bahkan istri gue juga tahu gue brengsek gitu loh. Tapi yang perlu kalian tahu itu adalah lebih ke arah brengsek itu punya level, punya tingkatan. Nah, brengsek-brengsek di sini itu yang harus kalian tahu sebelum kalian memutuskan untuk menikah. Kalau kalian pacaran, kalian saling tahu, kalian saling kenal, gak apa-apa, silahkan, nikmatin aja. Bisa sakit, bisa sukses, bisa. Cuman permasalahannya di sini gue lebih pengen ngebahas yang kayak apa sih brengseknya. Kayak tipe apa sih kayak dia, gimana caranya lo tahu dia brengsek atau enggak. Semuanya kan kelihatan dari gestur, body language, cara dia memperlakukan orang. Seberapa brengsek sih? Gitu loh. Gue mau cerita ini lebih ke arah kayak pengalaman gue langsung deh. Gue sempat tinggal di negara namanya Namibia, di atasnya Afrika Selatan, di benua Afrika pastinya. Nah, di situ gue sempat katakanlah agak brengsek. Gue mainin perempuan, gue gonta-ganti perempuan. Dan itu memang gue gue nggak pacaran, gue lebih ke arah colek sana colek sini lah katakanlah ya. Dan di situ memang gue dedikasikan tahun itu untuk kayak gue mau merasakan kayak gimana sih jadi cowok brengsek, gimana sih jadi cowok yang nggak pengertian, gimana sih jadi cowok pada umumnya yang orang bilang kalau lo jadi semakin lo brengsek, cewek-cewek itu akan semakin mendekati lo. Dan gue nggak tahu sih ya, gue nggak tahu kalau ini diterapkan di dunia dengan budaya timur atau Indonesia, ASEAN gitu-gitu ya, gue nggak tahu. Cuman di dunia barat, dan menurut gue Afrika itu termasuk barat karena influence-nya udah Eropa banget kali ya. Karena banyak keturunan Jerman di situ juga, keturunan Portugal juga banyak. Semakin gue brengsek, semakin gue dikejar-kejar, dan itu benar. Semakin gue dicari, semakin gue merasa kalau diri gue itu kayak ganteng parah luar biasa gitu loh. Kayak gimana ya? Jadi gue merasa di atas angin banget lah waktu itu. Yang kayak kerja di kedutaan, terus kayak gonta-ganti pacar gitu. Ya nggak usah pacar deh, gonta-ganti yang ada cewek gitu. Kadang cewek gue bawa. Terus yang mau gue ceritain itu adalah karena gue memang mendedikasikan tahun itu tuh tahun gue lupa 2015 2014 kayaknya 2014 tuh kayak gue sikat aja lah semuanya gitu loh. Dan di situ gue merasakan yang dimana betapa gue tidak menyukai hal itu. Kenapa? Karena mau seberapa banyak perempuan yang lo colek, mau seberapa banyak lo deket sama perempuan, ujung-ujungnya nggak ada yang bisa gue ceritakan hal yang paling fundamental dari diri gue. Gimana cara gue ngeliat masa depan, gimana caranya mendidik anak yang baik misalkan, atau permasalahan gue yang paling private. Nah itu tuh gak ada yang bisa gue ceritakan ke siapapun. Dan gue seminggu bisa gonta-ganti 7-8 perempuan. Ini gue gak mau, maksud gue mau di kedengaran sombong atau enggak ya terserah juga. Cuman lebih ke arah gue mau menceritakan sisi dari gue yang memang sudah mencoba ke dunia nggak dunia gelap sih, maksud gue lebih ke arah dunia gonta-ganti, nakal, playboy, najis, Casanova gitulah ya. Cuman itu dia yang kayak ujung-ujungnya lo kan kesepian. Mau seberapa banyak
yang lo deketin, seberapa banyak yang ngejar lo, kayak ujung-ujungnya mereka hanya melihat fisik dan nggak ngelihat kepala, isi kepala gitu loh. Dan gue juga melihat mereka adalah secara fisikal gitu loh. Gue mendekatkan mereka karena dia seksi, karena dia bohai, aduhai, luar biasa, badai. Nah, kayak udah stop di situ aja gitu loh. Kalau dia udah ngomongin yang kayak gitu, gue cut, selesai, gue cari yang lain. Nah, ini yang maksud gue kayak apa? Maksud gue udah mencoba itu dan memang nggak cocok di kehidupan gue gitu loh. Dan ada banyak di luar sana yang cocok dengan kehidupan seperti itu. Dan yang gue takutin itu adalah bagi para laki-laki kayak sebenarnya tuh lo nggak tahu betapa depresifnya untuk gonta-ganti perempuan gitu loh. Kayak nggak seindah yang lo pikirkan gitu loh dikejar banyak perempuan. Nggak wow yang lo pikirkan. Dan bagi para perempuan juga yang kayak, kenapa gue bisa bilang kalau mendingan lo cari cowok yang udah nakal tapi dia udah bosen nakal gitu loh, ketimbang cowok baik-baik. Menurut gue ya, cowok baik-baik itu membosankan. Kenapa dibilang yang kayak cewek-cewek doyan cowok-cowok brengsek? Karena cowok-cowok brengsek itu bisa memperlakukan perempuan. Cowok-cowok brengsek itu ngerti apa yang mereka ada yang kalian suka gitu, yang perempuan suka. Mereka tahu cara masukinnya gimana, mereka tahu cara operasinya gimana, mereka tahu lo sukanya kapan, mereka tahu lo lagi mikir apaan, mereka tahu kapan lo lagi sedih, mereka bawa bunga, mereka tahu apa-apa gitu. Itu cowok brengsek kayak gitu semua. Dan apa ya, yang membedakannya itu adalah mendingan lo cari cowok nakal, cuman dia memang gak cocok nakal, bosan nakal gitu loh, ketimbang cowok baik yang gak pernah nakal. Karena banyak kejadiannya yang dimana dia gak bisa nakal karena dia merasa kalau dia gak punya duit, jadi dia gak bisa nakal. Begitu dia udah punya duit, layaknya om-om yang ada di sekarang, yang sugar daddy gitu, itu tuh banyak banget yang nakalnya setelah udah punya istri suami. Ya udah punya istri dan anak, itu baru nakal. Karena dia punya uang, dia bisa ngapain aja. Nah, yang kayak gini-gini itu memang repot. Lo harus sortir luar biasa. Cuman kan ya lo mau nikah, ya masalah gak lo sortir cowoknya. Apa kalau tipe cewek yang kayak yaudahlah umur gue udah 30, yang sekarang ada aja lah, ngapain lagi cari yang lain. Jangan pernah lah kayak gitu. Please, pikirin masa depan lo. Dan yang kayak yang tadi gue bilang, baru nakal atau memang doyan nakal. Ada laki-laki yang memang udah nakal, lo abis mau mau abis lo nikah, lo mau punya anak tapi tetap nakal. Ada juga. Dan gue nggak merespek itu. Cuman lebih ke arah yang kayak dia terlalu egois untuk memikirkan diri sendiri aja sih gitu loh. Dia nggak mikirin perasaan istrinya, dia nggak mikirin perasaan anaknya. Nanti kalau anaknya digituin sama orang lain, gue nggak tahu dia perasaannya kayak apa. Kayak apa ya, gue percaya dengan hukum karma. Jadi apapun yang lo tanam, itu yang nanti akan lo tuai. Dan gue nggak mau juga kayak gimana yang kayak ya gue nakal aja abis ntar pas punya anak gue mau nakal, apalagi gue punya anak-anak perempuan dan gue mau nakal, dan begitu nanti anak gue udah gede dan ada cowok-cowok yang mau nakalin anak gue, ya gue pukulin, gue larang gimana gitu. Itu kayak terlalu naif dan terlalu ironik aja gitu loh. Jadi ya apa yang lo lakukan nanti akan kena ke orang-orang, ke lo juga sendiri. Dan menurut gue itu bener banget. Terus kalau lo misalkan gimana sih cara ngelihat cowok ini brengsek atau enggak? Dalam artian secara umum ya, brengsek apa enggak? Kayak lihat dari bagaimana dia memperlakukan lo. Gimana cara dia memperlakukan lo misalkan di restoran. Lo lagi makan, dia nyopin lo buka gituin bangku, terus lo duduk, lo didorong bangkunya,
Dia mesenin lo minum, terus dia nyiapin lo sendok, garpu. Kalau lo makan sushi misalkan, dia nyiapin mangkok kecil, dikasih kecap asin, dikasih wasabi, terus lo udah disiapin semuanya, terus lo udah dengerin gitu. Cuman begitu pelayannya datang yang kayak, "Mbak, lama banget sih, lah gitu banget, susah banget sih bikin sushi," gitu. Nah, itu yang maksud gue, lihat perlakuannya kayak apa. Lihat bagaimana cara dia memperlakukan lo dan memperlakukan pelayan restoran atau orang yang kurang beruntung pada umumnya. Maksudnya bukan kurang beruntung secara lo jadi pelayan lo kurang beruntung, no, cuman lebih ke arah orang lain, cara dia memperlakukan orang lain dan cara dia memperlakukan lo. Dan itu sangat 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 krusial. Ngelihat itu nggak hanya pelayan restoran, kayak misalkan cara dia ngomong sama bosnya. Misalkan kalau dia ngomong sama bosnya, otomatis dia pasti akan kayak dikit-dikit jilat pantat gitu lah, yang kayak, "Iya nih bos, bos baik banget, bos bisa aja nih," gitu kan, "Bos sukses ya bos," gitu-gitu. Yang kayak, cuman kalau dia ngomong sama OB yang kayak, "Anjing, beliin gua teh manis dong sama ini rokok, buruan nek, nggak pakai lama, jing, cepetan." Nah, di situ kan kelihatan yang dimana kayak dia hanya menghormati orang-orang yang yang berguna buat dia, katakanlah. Dia hanya menghormati orang-orang yang bisa memberikan duit atau ya berguna buat dia, yang bisa dia gunakan lah. Dia menghormati bosnya agar dia gajinya naik atau dikasih posisi yang lebih bagus, mungkin dapat bonus gitu-gitu. Tapi kalau OB-nya ngapain dia hormatin OB? Orang lo nggak guna apa-apa, cuman gue suruh doang. Kalau lo nggak ada juga gue nyari OB yang lain gitu loh. Nah, itu tuh kelihatan banget kok. Dan tugas lo hanya observe aja, liatin aja kayak apa. Kayak misalkan cowok lo pilot, misalkan cowok lo pilot dan lo, I don't know, kalau misalkan kayak penjaga tiket atau enggak deh, lo pramugari dan cowok lo pilot. Kalau misalkan cowok lo ini, si pilot ini, kayak dia menghormati pilot seniornya, ya otomatis lah dia menghormati pilot seniornya. Yang kayak gimana nanti diajarin, gimana nanti dikasih kata-kata baik untuk ke perusahaan, semoga dia bisa jadi pilot stay di maskapai itu dengan baik. Cuman kalau dia sama kru lainnya, kru yang misalkan tukang yang benerin pesawat itu, yang sebelum lo tinggal landas, jadi kayak ada check up gitu kan, ada orang-orang yang di situ tuh. Nah, itu yang kayak di situ yang kayak, "Woi, buruan nih, gue udah schedule gue udah ketinggalan nih, gimana," cuman gitu loh. Semua tergantung gimana caranya lo ngelihat dia memperlakukan orang lain dan gimana cara dia memperlakukan lo. Gak ada gunanya kalau dia memperlakukan lo secara baik tapi dia memperlakukan orang lain itu secara buruk. Dan itu simple gitu loh. Kecuali lo suka yang kayak, "Gak apa-apa deh lo jahat sama orang lain, baiknya sama gue aja." Menurut gue itu gak ada gunanya. Gak ada gunanya lo jadi manusia kalau lo cuma bisa baik ke orang yang lo sayang. Kalau lo bisa baik sama semua orang dan lo bisa memberikan kebaikan itu ke semua orang tanpa memandang title ya. Gue paling suka itu ya, jangan pernah mandang title gitu loh. Pandang dia sebagai manusia yang sama-sama berusaha untuk naruh makanan di meja makannya. Gitu loh. Tukang sampah itu berusaha juga untuk ngasih makan keluarganya di rumah dan ngasih makan. Bos yang gajinya 200-300 juta, CEO, direktur, itu juga sama. Berusaha untuk ngasih makan keluarganya, anak-anaknya di rumah, sama aja. Cuman beda aja perjalanannya. Gitu loh. Jadi jangan mengecilkan orang lain cuman karena dia kesannya di sebuah usaha pekerjaan yang kurang bergengsi menurut lo gitu loh. Dan lihat juga gimana kayak dia salaman dengan orang tua. Otomatis lo pasti akan ketemu orang tua kan. Lo akan memperkenalkan orang tua lo ke dia akan memperkenalkan orang tuanya ke lo. Lihat cara dia dengan salaman. Lihat cara dia, apakah dia membungkuk, apakah dia ngelihat mata, apakah dia senyum, apakah dia kayak ya udahlah, dia orang tua
cewek gue, mesti dilewatin juga. Nah itu tuh mesti lo tahu juga cara dia ngomong sama orang lain, cara ya di orang tua dulu deh, kayak misalkan pas ngobrol gitu kan, apakah dia mendengarkan, apakah dia main handphone, apakah pada saat katakanlah lo lagi ketemu keluarga, terus lo lagi makan, katakanlah si lo sama si perempuan ini lo ya, itu bawa keluarga lagi makan, terus lo bawa si cowok lo, terus begitu lagi ngobrol-ngobrol, apakah dia main handphone, apakah dia ngecek Instagram, apakah dia pas lagi diobrolin dia lagi ngelihat kiri kanan atas bawah, atau lagi ngelihat cewek lain di meja lain gitu kan. Maksud gue itu kelihatan semua gitu loh. Dan bebas lo mau ngelihat atau enggak, lo berusaha untuk denial karena lo lagi cinta-cintanya, lo merasa yang kayak ayo nggak apa-apa kok, nanti kalau udah nikah dia nggak bakal kayak gitu kok. Nah asumsi seperti itu tuh yang sangat bahaya. Asumsi yang dimana kalau nanti nikah cowok lo akan berubah. Kalau cowok lo udah kayak gitu, cowok lo tuh nggak akan berubah. Karena itu udah ininya dia, udah settingan awal, default. Kalau lo beli handphone itu udah factory reset, factory default, nggak bisa diapa-apain kecuali lo bilangin kayak gue nggak suka kalau lo kayak gini. Dan kalau dia mau berubah bagus, tapi kalau dia marah ya kalian tahu sendiri lah ya artinya. Dan itu sangat obvious juga gitu. Cara dia misalkan kalau naik gunung, nah ini paling gampang. Cara lo yang terbaik untuk lo ngelihat kualitas seseorang itu adalah dia naik gunung. Naik gunung gak usah yang jauh-jauh lah, gunung gede misalkan yang ke Cibodas. Itu kayak naik ke, gak usah naik gunung deh, di Cibodas itu kan jadi ada yang namanya curug apa sih yang jalannya ke 3 jam itu ke atas, 2-3 jam gitu. Nah begitu sampai sana lumayan lah tuh jalan 3 jam, nongkrong aja di situ dulu, capek terus masak, lagi berkelompok gitu ya, kayak lo sama teman-teman lo sama cowok lo juga. Nah begitu masak, lihatlah siapa yang ngambil duluan, lihat siapa yang makan duluan, lihat siapa yang berusaha untuk mengenyangkan dirinya sendiri ketimbang nungguin orang lain dulu. Nah itu kelihatan kok. Apalagi lo naik gunung udah capek sampai atas, makanan terbatas, minuman terbatas, dingin kan. Apakah dia cari spot yang paling enak, cari tenda tempat yang paling enak, apakah dia kelihatan kok. Itu hal-hal yang sangat mudah untuk lo lihat, asalkan lo mau untuk ngelihat gitu loh. Jangan denial. Biasanya cewek-cewek baru itu sangat denial. Cowok juga gitu kok. Denial yang kayak enggak, dia enggak kayak gitu kok. Dia enggak gitu. Tenang aja, dia enggak gitu. Karena lu saking sayangnya mungkin, saking enggak pengen dia pergi, saking kayak ngerasa adalah dia udah perfect fit buat lo. Ya enggak tahu juga. Gitu. Dan hal yang menurut gue kalau naik gunung itu adalah apakah dia nyuruh lo untuk duluan? Apakah dia ngejagain lo atau enggak? Apakah di saat susah, di saat yang paling dingin, yang paling ini, dia bersedia untuk ngasih jaketnya atau biar nemenin lo tidur dulu baru dia bisa tidur. Itulah hal yang sangat logika loh. Maksud gue hal-hal yang kecil. Cuman dalam artian gini, kayak kalau lihat di gunung itu dingin banget, oke. Dan kalau gue nggak pakai jaket, gue bisa hipotermia. Terus yang kayak ya masa gue mengorbankan diri gue sendiri, sampai kayak cewek gue kehangat tapi gue hampir mati, yang nggak gitu. Cuman kan semuanya ada takarannya gitu loh. Kalau dia nggak ngejagain lo duluan, atau dia kayak kayak memikirkan ya dirinya sendiri, ya itu nggak akan berubah pada saat nanti akan menikah gitu loh. Tetap aja kayak gitu. Layaknya yang tadi gue bilang, kalau dia emang dari awalnya nakal dan ternyata masih nakal, pada saat menikah akan tetap nakal, nggak akan berubah
gitu. Yang malah ujung-ujungnya begitu lo bilang itu lo konfrontasi dan dia marah, yang minta maaf lo malah gitu loh. Jadi please, para perempuan di luar sana, banyak loh perempuan yang kuat di luar sana secara karir, secara pertemanan itu dikira perempuannya kuat, cuman begitu masalah hubungan akan letoy. Kenapa? Karena sedikit di luar sana laki-laki yang menyukai perempuan yang kuat. Laki-laki itu pada umumnya, dan ini adalah gue bilang adalah salah stigma dari masyarakat nanti dari netizen gitu loh. Kalau cowok itu harus yang jadi kepala keluarga, yang paling nyari duit, terus kayak para istri itu harus takut dan tunduk sama suami, di rumah ngepel masak gitu-gitu, yang kayak cuy, ngepel masak di rumah itu tuh berat loh. Maksud gue gak gampang, mendidik anak tuh gak gampang gitu loh. Cuman stigma itu tuh yang dipikirkan, jadi kesannya kayak jadi ibu rumah tangga itu adalah sesuatu yang mudah. No, jadi ibu rumah tangga itu hal yang sangat sulit. Untuk lo udah ngebersihin rumah, jaga anak, terus lo pulang suami lagi bete, lo mesti ngurusin suami juga. Itu hal yang sangat sulit gitu loh. Dan suami di luar sana ya nyari duit susah juga, sama nyari duit. Kalian berdua bersama suami dan istri itu sama-sama sulit untuk menjalani hidup gitu loh. Jadi kenapa harus lo tugasnya di sini, ya tugas gue di situ gitu. Kenapa nggak dijalani bareng-bareng gitu loh menurut gue. Bersihin rumah bareng-bareng, jaga anak bareng-bareng, cari duit kalau bisa bareng-bareng. Istri bisa melakukan apapun sekarang di rumah, bisa online selling gitu loh, internet marketing, bikin buku, tulis, jual sebagai ebook, berbagai macam cara untuk mendapatkan side income gitu loh. Jadi hal stigma yang udah lama itu tuh yang masih dipegang sama masyarakat, itu tuh menurut gue udah kuno lah, yang gitu-gitu ya kan. Nah, sama yang terakhir, yang paling terakhir itu adalah yang bisa kalian lihat dari laki-laki brengsek ini, dia brengsek atau enggak. Itu yang paling mudah adalah laki-laki yang deket sama ibunya, laki-laki yang hormat sama ibunya, yang ngerasa kalau ibunya itu adalah seorang hero, atau seorang yang benar-benar kayak dia nggak mau menyakiti ibunya. Itu biasanya mereka akan memperlakukan dengan level yang sama ke kalian. Dia juga akan menghormati kalian, para perempuan. Dia juga akan merespek, sama menghormati maksud gue. Dan dia akan memperlakukan kalau semua hal yang dia akan melakukan ke ibunya, dia gak akan melakukan hal-hal yang kurang ajar ke ibunya. Dan sama, dia juga gak akan memperlakukan yang kurang ajar ke lo, ke kalian. Itu simple. Orang yang dekat sama ibunya, laki-laki yang dekat sama ibunya, itu akan memperlakukan lo dengan baik. Dan itu udah terbukti di mana-mana. Lo lihat aja. Jadi please, kalian adalah para perempuan, kalian adalah yang nanti akan jadi ibu dari anak-anak kalian. Jadi jadilah seorang ibu yang pengen anak kalian itu yang kayak, gue bangga punya ibu kayak lo, gue bangga punya ibu yang kuat kayak lo. Jangan cuman gara-gara lo ngerasa kayak, aduh nanti gue kalau putus gue nggak dapet jodoh lagi. No, jodoh itu di tangan Tuhan. Sekali lagi, kalau memang nggak cocok, mendingan nggak cocok. Kalau lo misalkan nggak pasti mau menikah dengan seseorang, jangan dulu menikah sama dia. Mungkin lo kasih waktu lagi untuk yang namanya kenal satu sama lain gitu. Jangan terburu-buru. Kalian yang mengatur waktu kalian sendiri. Jangan karena desakan orang tua kalian jadi buru-buru dan ujung-ujungnya nanti akan menyesal. Percayalah, di luar sana banyak orang yang menyesal karena terlalu cepat, karena dia tidak mengenal satu sama lain dulu lebih dalam. Dia gak tahu orangnya kayak apa. Menikah cuman karena yaudah nikah yuk gitu. Maksud gue ya, ada yang berhasil, ada yang enggak. Kebanyakan enggak.
Jadi kenalah laki-laki kalian, kenalah pasangan hidup kalian, calon pasangan hidup kalian. So, sampai segitu aja ya, gengs. Sops, para ciwi-ciwi di luar sana. Dan percayalah kalau misalkan kalian ada pertanyaan-pertanyaan, mau secara anonymous, mau secara ini, kalian bisa follow Instagram gue di Oki Indrawanto. Ada di deskripsi. Kalau kalian didengar di Spotify juga ada deskripsinya di situ. Ya, sampai situ aja. I'll see you around. Peace.